Oke, teman-teman semua. Jadi sekarang kita akan bahas gerak parabola. Nah, tapi sebelumnya di video sebelumnya itu kita melemparkan apel gitu ya dari tanah dan kembali ke tanah. Nah, di sini kita lemparkan dari ketinggian. Jadi misalkan di sini ya apelnya itu kita lemparkan di atas gedung. Nah, maka ya sama seperti sebelumnya bahwa apelnya itu akan melewati lintasan parabola seperti ini dan jatuhnya itu di tanah karena nggak ada gedung lain di sini ya. Nah, jadi misalkan apelnya itu dilempar dengan kecepatan V0 membentuk sudut tertentu dari sumbu horizontal di sini. Karena kita bisa jabarkan menjadi V0x dan V0y, di mana vektor kecepatan awalnya itu adalah V0 sama dengan V0xi ditambah V0yj. Nah, misalkan di sini kecepatan awalnya itu membentuk sudut theta terhadap sumbu horizontal, sehingga kita dapatkan V0x itu sama dengan V0 cos theta dan V0y itu sama dengan V0 sin theta. Nah, kemudian di sini, apelnya itu bergerak parabola dan akhirnya jatuh ke tanah. Nah, kita bisa mengeneralisasi atau memperumum persamaan yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya bahwa kecepatan di sembarang titik, karena di sini tetap saja gerak parabola yang terjadi itu adalah gabungan gerak vertikal dengan gerak lurus beraturan, sehingga kecepatan di sembarang titik pada lintasan parabolanya itu sama dengan Vt sama dengan V0xi ditambah dengan V0y minus GTJ gitu ya, dimana sudut yang dibentuk antara Vt dengan Vtx itu sama dengan V, yang mana rumus V-nya sudah kita turunkan di video sebelumnya. Nah, di sini meskipun ketinggian awalnya itu berbeda, kita bisa melihat bahwa kecepatan sesaat dan juga sudut atau arah dari kecepatan sesaatnya itu nggak bergantung terhadap ketinggian awal Y0 di sini, ketinggian dari gedungnya. Nah, jadi kita bisa menuliskan atau mencari jarak pada arah X pada waktu tertentu, waktu T. Jadi kita bisa tuliskan X sama dengan V0 XT, karena pada arah X benda atau apelnya itu bergerak lurus beraturan. Nah, kita juga bisa dapatkan pada arah Y ketinggiannya itu sama dengan Y0. Y0 itu adalah ketinggian awal. Ini seperti kita melakukan gerak vertikal namun dari ketinggian gitu ya. Jadi ada komponen Y0 ditambah dengan V0YT minus setengah GT kuadrat. Dan juga vektor posisinya itu adalah vektor S sama dengan V0xi ditambah Y0 plus V0YT minus setengah GT kuadrat. Nah, kalau misalkan dua komponen di sini V0YT minus setengah GT kuadrat itu bernilai negatif, maka artinya si apelnya itu mencapai di bawah ketinggian awalnya, maksudnya sudah melewati batas di sini. Jadi kan ketinggian gedungnya itu Y0. Jadi di sini misalkan itu adalah Y0. Nah, jadi kalau di dua suku ini ketika dikurangkan itu bernilai negatif, maka apelnya itu sudah mencapai di daerah sini, kurang dari Y0, tapi Y-nya itu bakal tetap positif gitu ya. Nah, mungkin ketinggiannya itu negatif. Nah, sekarang kita hitung ketinggian maksimumnya. Jadi misalkan ketinggian maksimumnya kita gambarkan dari titik 0 itu vektornya itu ke sini, di sini gitu ya. Dimana sama seperti sebelumnya bahwa ketinggian maksimum itu dicapai ketika kecepatan sesaat pada ketinggian maksimum itu sama dengan V0y minus GT itu sama dengan 0, sehingga T-nya itu sama dengan V0 sin theta per G. Nah, kita bisa mendapatkan jarak pada arah X di bawah ketinggian maksimum gitu ya, di sini. Nah, itu adalah V0 cos theta, itu adalah V0 X dikalikan waktunya T, V0 sin theta per G. Kita dapatkan X Y max-nya itu seperti ini. Kemudian kita bisa
dapatkan ketinggian maksimumnya itu adalah Y0 plus V0 sin theta T minus setengah GT kuadrat. D-nya kita substitusikan ini. Maka kita akan dapatkan Y max-nya itu adalah Y0 plus V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketinggian maksimumnya itu sama seperti ketika kita tinjau dari dasar. Hanya saja ada suku tambahan Y0. Kenapa? Karena di sini titik awalnya itu berada di ketinggian Y0 gitu ya, makanya ditambahkan. Nah, kemudian kita bisa tuliskan vektor posisinya seperti ini, yaitu XI ditambah YJ gitu. Nah, sekarang kita tinjau jarak maksimumnya. Jarak maksimumnya itu dicapai ketika Y max sama dengan 0. Jadi kita substitusikan bahwa 0 itu sama dengan Y0 plus V0 YT minus setengah GT kuadrat. Atau kalau kita pindahkan gitu ya, kita kalikan negatif 1, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Nah, di sini kita nggak bisa nih langsung mendapatkan T-nya. Jadi kita harus gunakan rumus ABC. Mana T1,2 itu sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat per minus 4AC per 2A. Nah, dengan demikian, kalau kita dapatkan T12-nya itu adalah minus V0 Y plus minus akar dari V0 Y kuadrat minus 2G Y0 per G gitu. Jadi kita dapatkan dua nilai T, T1 dan T2. Nah, masalahnya di sini hanya ada satu gitu ya, hanya ada satu jarak maksimum gitu. Jadi, yang mana waktu pada jarak maksimum dari kedua waktu ini? Nah, jadi kita memiliki dua waktu ini. Sifat simetri dari gerak parabola seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa pasti dipastikan itu ada dua lokasi dengan ketinggian yang sama gitu ya. Otomatis kalau gerak parabolanya itu bersifat simetri, maka akan ada dua lokasi dengan ketinggian yang sama, yaitu Y0 gitu ya. Nah, tapi apa maksudnya gitu ya? Kan di sini ketinggian titik awalnya itu enggak di X sama dengan 0 gitu. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa T1-nya itu pasti negatif. Kenapa? Karena ini minus dan ini minus lagi. Jadi kita bisa gimana ya? Kita bisa ekspansikan atau kita bisa perluas gerak parabola ini menjadi seperti ini. Jadi sebelum sampai di gedung itu akan ada bentuk seperti ini gitu. Jadi kita bisa gambarkan kekurangan dari gerak parabolanya. Nah, jadi waktu negatif itu artinya dari masa lalu gitu ya, sebelum dilemparkan itu ada titik di mana ketinggiannya itu sama dengan 0. Tapi memang titik itu kan nggak ada ya sebenarnya, memang nggak ada. Tapi itu adalah hasil dari matematis saja, perumusan yang T1. Sehingga T1 itu bukan waktu untuk jarak maksimum karena bernilai negatif, dan bernilai negatif itu berasal di masa lalu. Dengan demikian, kita bisa dapatkan bahwa waktu pada jarak maksimum itu adalah T2 gitu. Nah, dengan demikian kita substitusikan X max-nya itu sama dengan V0 X dikalikan D2 itu sama dengan V0 cos theta dikalikan D2-nya ini gitu. Jadi memang ketika kita tinjau gerak parabola dari atas atau dari ketinggian itu akan lebih beribet daripada gerak parabola dari dasar.